Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan saat ini saya ingin membagikan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur di kesempatan hari ini. Kembali lagi kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, karena kami tahu bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Ya Bapa, berbicaralah bagi kami melalui kebenaran firman-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini secara cepat, lalu kita akan merenungkan bersama-sama. Perikopnya adalah hikmat yang benar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Ayat yang ke-7, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ayat yang ke-8, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ayat yang ke-9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Tema yang ingin saya bagikan hari ini adalah tentang misteri hikmat Allah yang disingkapkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berdasarkan teks pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Di sini bahwa kita melihat ada satu misteri yang yaitu hikmat, ya, misteri tentang hikmat Allah yang disingkapkan bagi kita orang percaya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, misteri berasal dari bahasa Yunani, yaitu misterion. Perjanjian Baru menggunakan kata ini untuk lebih menunjukkan kepada suatu rahasia yang dinyatakan bagi iman. Kehendak atau keinginan Allah tidak mungkin dimengerti oleh akal, tetapi oleh iman. Lalu yang kedua, bahwa sebagian jemaat di Korintus bersikap kekanak-kanakan dan hidup seperti bayi rohani. Hal ini dapat kita lihat di 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ketiga. Lalu yang ketiga, bahwa orang-orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan akan mengerti apa yang dimaksudkan Rasul Paulus dengan pernyataan hikmat ilahi itu. 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Nah, artinya bagaimana kita dapat memahami hikmat Allah? Ya. Nah, saya meneliti bahwa ada 3 bagian yang ingin saya bagikan di sini. Yang pertama, bahwa hikmat dari penguasa dunia, ayat yang ke-6, ya. Kita perhatikan di sana bahwa hikmat yang berasal dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu yang dibangun yang pertama, hikmat yang berasal dari penguasa-penguasa dunia ini yang pertama bahwa dibangun atas akal manusia. Lalu kemudian karena dibangun atas akal manusia, maka berpusatnya kepada manusia. Lalu akhirnya menghasilkan karakternya ialah menentang Injil yang menganggap salib sebagai kebodohan. Ya, ayat yang ke-14 ya dari Korintus 1 Korintus pasal yang kedua dijelaskan di sana.
Nah, artinya bahwa kita perhatikan bahwa para pemimpin yang dikuasai hikmat dunia ini, misalnya seperti Pilatus, Kayafas, dan Herodes, di mana mereka telah bertindak menurut pola dunia mereka sebagai tokoh yang menentang kebenaran Allah. Nah, kita perhatikan bahwa analisa daripada hikmat tersembunyi bagi dunia yang belum diselamatkan, itu ayat yang ke-8. Dikatakan siapakah para penguasa dunia menurut ayat ini, ayat yang ke-8, yaitu mereka adalah penguasa pemerintah yang tidak mengenal Kristus. Lalu mereka adalah penguasa-penguasa, penghulu-penghulu kegelapan dan roh-roh antikris. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12 kita lihat di sana, lalu Roma 8 ayat 38 dan Kolose 2 ayat yang ke-15. Lalu yang berikutnya adalah penguasa hikmat penguasa yang tidak mengenal hikmat Allah, itu adalah apa? Iblis yang disebut penguasa dunia. Yohanes 12 ayat yang ke-30. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, misteri hikmat Allah yang disingkapkan, kita melihat yang kedua. Saya membagikan kalau yang pertama itu adalah hikmat dari penguasa dunia ini, kita sudah lihat, perhatikan rinciannya, mana-mana yang termasuk di dalamnya. Lalu yang kedua yang ingin saya bagikan di sini adalah hikmat dari Allah yang dinyatakan di ayat yang ke-7. Siapakah hikmat Allah? Hikmat dari Allah yang dinyatakan. Yang pertama, itu tidak dapat dipahami akal semata-mata. Lalu yang kedua, harus disambut dengan iman. Lalu yang ketiga, ditujukan untuk kebaikan manusia. Kalau yang tadi ditujukan kepada karakternya untuk tidak mengenal salib Kristus. Nah, hikmat yang dari Allah itu tersembunyi, ayat yang ke-7. Kenapa tersembunyi? Karena hikmatnya menyangkut rahasia yang suci sepanjang berabad-abad, namun disingkapkan melalui kehidupan dan karya Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Paulus dipakai Allah untuk memperkenalkan hikmat ilahi di dalam Injil Yesus Kristus bagi orang-orang Korintus, termasuk implikasinya bagi kita yang hidup pada zaman ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Lalu poin yang ketiga, hikmat yang bagaimana lagi? Hikmat bagi orang percaya. Hal ini dapat kita lihat di ayat yang ke-9. Nah, konteks ayat ini sebenarnya berasal dari Yesaya 29 ayat 11, di mana tatkala orang-orang Israel dibuang ke Babel karena kejahatan mereka pada waktu itu. Namun mereka berdoa dan berharap Allah akan memulihkan mereka dari penawanan 70 tahun kemudian. Lalu Allah membebaskan dan mengembalikan mereka ke Yerusalem. Demikian juga bagi orang-orang percaya, Allah menjamin masa depan mereka. Entah apapun keadaan mereka, Allah tetap menjamin kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, yang kedua hikmat bagi orang percaya adalah Allah memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya tatkala ia melaksanakan rencananya. Lalu yang ketiga, jika kita hidup menurut hikmat Allah, kita akan menikmati berkat-berkatnya. Nah, berkat di sini bukan hanya secara materi, tetapi kita akan menikmati secara rohani, ya, mengalami damai sejahtera, sukacita, mengucap syukur dalam segala hal, apapun keadaan dan situasinya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, rencana agung Allah ialah membebaskan kita dari dosa-dosa dan menyediakan kehidupan kekal bagi kita melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itulah inti pemberitaan Injil dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4 yang menyelamatkan kita. Rencana itu adalah rahasia Allah yang tersembunyi bagi dunia, tetapi yang telah disingkapkan bagi kita. Itulah misteri hikmat Allah yang disingkapkan. Melalui pengorbanan Kristus kita diselamatkan. Kita menemukan kehidupan kekal atau kita mendapatkan kehidupan kekal. Kuasa kegelapan, kuasa maut, kuasa manusia itu tidak mampu menyingkapkan misteri hikmat Allah yang benar.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, karena itu saya mengajak kita, saya dan saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Kristus, orang Kristen sejati adalah mereka yang memahami hikmat Allah dan menyesuaikan hidup mereka dengan kehendak Allah, sehingga hidup sesuai dengan firman-Nya dan taat kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada yang menganggap salib adalah suatu kebodohan. Tetapi bagi kita yang mengerti, salib Kristus adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Disitulah hikmat Allah dinyatakan secara jelas kepada anak-anaknya. Karena itu kita bersyukur bahwa Allah telah memakai hamba-hambanya untuk menyatakan hikmat Allah kepada dunia melalui pemberitaan Injil. Orang Yunani menyambut Injil yang mengalir kepada bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dan kabar baik Yesus Kristus itulah yang mengubah hidup manusia. Suatu rahasia kehidupan yang tidak dapat dijawab oleh akal, kecuali orang yang beriman kepada Sang Juru Selamat. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari temukanlah misteri hikmat Allah yang benar di dalam pribadi Yesus Kristus. Itu tidak kita temukan dalam pribadi dunia ini, dalam kehidupan dunia ini, dan juga tidak kita dapatkan dengan akal manusia kita, dengan kekuatan manusia kita atau dari iblis. Tapi mari misteri hikmat Allah yang dinyatakan dalam pribadi Yesus Kristus itu kita boleh renungkan dan kita boleh menjadikan itu sebagai pegangan dalam hidup kita. Biarlah renungan singkat ini menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal yang sudah menolong kami untuk mengerti tentang hikmat Allah, di mana Engkau sendiri yang menyatakan itu bagi kami dalam pribadi Yesus Kristus. Biarlah kami menyadari itu dan kami mengucap syukur untuk keselamatan kekal dalam Kristus Yesus. Meteraikan benih firman-Mu agar kami mampu memahami dan hidup seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami mampu untuk melakukan rencana-Mu dalam hidup kami. Hamba berdoa untuk setiap para pendengar dimanapun mereka berada yang mendengar renungan firman Tuhan ini. Allah sendiri yang menjamah hati mereka untuk mengenal hikmat Allah yang benar dalam pribadi Yesus. Terima kasih ya Bapa. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan singkat hari ini. Doa saya, Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Tuhan kiranya memberkati kita. Shalom.